Komen yang mending sini merapat dulu karena gue mau compare HP yang hot banget dalam waktu 2 bulan terakhir. Ya, yang satu terkenal karena harganya turun jauh banget dan yang satu lagi punya performa terbaik di kelasnya, aka Xiaomi 12 versus Poco F5. Kalau kalian tanya, Bang, kenapa di compare? Jawabannya simple, karena harganya beda tipis untuk kelas mid-range dan flagship. Jadi menarik kan? So, buat kalian yang tertarik ataupun pengen seru-seruan aja, boleh ditonton video ini sampai habis. Karena banyak hal yang gua tidak nyangka bisa terjadi di battle kedua HP ini. So, welcome back to Up2Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. Bagian yang paling mengesankan buat banyak orang itu ada di kamera. Ya, dari segi angka resolusi memang Poco F5 tuh menjanjikan 64 megapiksel ketimbang Xiaomi 12 yang cuma 50 megapiksel. Tapi karena ada perbedaan sensor dan tentunya perbedaan chipset, jadi otomatis image signal processingnya beda juga. Jadi kalau kalian tanya, Bang, bagus yang mana? Untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gue dalam segi karakteristik warna, ya jelas berbeda. Xiaomi 12 kelihatan lebih menarik karena terlihat lebih vivid, saturationnya itu lebih naik ketimbang di Poco F5 yang menurut gue lebih mendekati kondisi asli dan natural. Tapi dalam segi dynamic range, gue ngerasa memang Xiaomi 12 lagi-lagi sedikit lebih baik, walaupun dalam segi detail, highlight, keduanya sama-sama bagus, bisa bersaing lah. Ya kan? Lanjut untuk kondisi low light, ini aneh banget HP mid-range bisa bersaing sama flagship. Ya, kalau kalian lihat sekilas gak ada yang berbeda kecuali di bagian highlight Xiaomi 12 itu jauh lebih bagus. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, hasilnya makin kacau. Menurut gue, Poco F5 punya hasil foto yang jauh lebih bagus. Highlightnya lebih ngangkat, detailnya lebih tajam, noise dan grain lebih minim ketimbang di Xiaomi 12 yang menurut gue kontrasnya agak berlebihan. Jadi hasil foto kelihatan agak lebay. Gila banget sih. Kalau kalian prefer yang mana, coba komen di bawah beserta alasannya juga. Yang bikin Xiaomi 12 menang di perekaman video itu karena resolusinya support sampai 8K 24 fps ketimbang Poco F5 yang cuma mentok sampai 4K 30 fps. Ya walaupun menurut gua 8K 24 fps-nya ini rada gimmick. Jadi biar adil, kita adu di 4K 30 fps aja untuk ngetesin mana yang lebih bagus. Secara keduanya ada OIS-nya. Dan ini adalah contoh perekaman video di kondisi daylight. Kalau dalam segi kayak gini sih nggak ada yang berbeda ya, sama-sama stabil, gitarnya minim. Tapi dalam segi warna, gue lebih suka di Xiaomi 12 karena terlihat lebih true to life, birunya bagus, kontrasnya bagus. Ya, walaupun ya dalam segi kestabilan semuanya sama-sama bagus sih guys. Ini adalah contoh kondisi di low light. Dalam segi highlight, dalam segi detail, kelihatan lebih bagus di Xiaomi 12 dengan noise dan grain yang lebih minim ketimbang di Poco F5 yang memang kelihatan lebih cerah, tapi menurut gue lebih bagus di Xiaomi 12 sih. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Hal yang paling menarik dan bikin gue geleng-geleng sepanjang ngetes kedua HP ini tuh ada di bagian performa. Ya, Snapdragon 8 Gen 1 versus Snapdragon 7 Plus Gen 2. Orang awam pasti bilang angka yang lebih tinggi itu lebih baik. Dan gue harus setuju sama kalian. Ya iyalah, angka 8 pasti lebih tinggi ketimbang angka 7. Dan dalam segi angka Antutunya pun kelihatan kelas flagship lebih tinggi ketimbang di mid-range-nya. Tapi gimana kalau misalkan gue kasih tahu ke kalian, dalam segi performance in real life setiap harinya, Poco F5 bisa ngalahin Xiaomi 12. Gak percaya kan? Sama, gue pun juga di awal nggak percaya, tapi ketika udah ngebuktiin secara langsung, kayak main Genshin Impact di settingan highest plus 60 fps, Poco F5 konstan banget bisa di angka 55 fps padahal udah main selama 1 jam, ketimbang di Xiaomi 12 yang cuma mentok di 35 fps karena di limit, suhunya lebih panas 3 derajat, dan fps-nya itu lebih berasa naik turunnya. Dan ketika gue coba main game yang lebih ringan kayak Mobile Legends, memang keduanya bisa dapat grafik dan refresh rate mentok ultra, tapi lagi-lagi Poco F5 bisa dapat di angka 100 fps lebih ketika dimainin berjam-jam ketimbang di Xiaomi 12 yang 10 menit di awal itu bisa dapat di angka 100 kemudian turun di angka 90 fps. Rasanya ya agak kurang aja buat kelas flagship. Intinya, dalam segi performance gaming,
ini Poco F5 jelas terbaik ketimbang di Xiaomi 12. Kalau kalian tanya, Bang, kenapa padahal sistem arsitekturnya sama-sama kecil, terus pakai LPDDR5 dan storage menggunakan UFS, kok hasilnya bisa beda jauh? Jawabannya simple sih, karena Snapdragon 8 Gen 1 udah berumur 2 tahun, sedangkan Snapdragon 7 Plus Gen 2 baru hitungan bulan. Jadi nggak selamanya angka lebih tinggi itu lebih baik ya guys. Untuk ketahanan baterai ini berbeda. Xiaomi 12 kapasitas baterainya mentok di 4500 mAh, sedangkan Poco F5 nyentuh sampai 5000 mAh. Jadi ada selisih angka yang lumayan berasa. Nah, ketika gue pakai kedua HP ini untuk pemakaian yang sama, di kondisi ruangan yang sama, refresh rate-nya mentok, brightness-nya adaptif, speaker 50%, hasilnya berbeda. Ya, Poco F5 bisa dapat screen on time 8 jam 51 menit, sedangkan Xiaomi 12 bisa dapat screen on time 7 jam 28 menit. Alias ada selisih angka 1 jam yang cukup berasa signifikan. Ya, ketahuan lah ya kalau kalian nyari baterai awet harus yang mana. Kedua HP ini sama-sama support 67 Watt Mi Turbo Charge yang untungnya break charger masih di-include di dalam box pembelian. Tapi, ini ada yang bikin gua terheran-heran. Ketika gue coba nge-charge kedua HP ini dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin nge-charge, hasilnya bisa beda yang cukup tipis. Ya, Xiaomi 12 maka waktu 42 menit, sedangkan Poco F5 maka waktu 46 menit. Ingat kan, kedua HP ini punya selisih baterai 500 mAh yang cukup signifikan, tapi nge-charge-nya beda 4 menit doang. Ini heran sih, tapi ya udah lanjut. Ada satu hal yang bikin Xiaomi 12 berasa banget HP flagship, yaitu support 50 watt wireless charging dan support reverse wireless charging ketimbang di Poco F5 yang nggak support apa-apa. By the way, gue pengen nanya ke kalian, fitur wireless charging itu penting nggak sih? Coba komen di bawah kalau misalkan penting atau enggaknya, beserta alasannya juga pastinya. Desain layar kedua HP ini jelas berbeda jauh. Xiaomi 12 dibuat pinggir kiri kanannya melengkung dengan ukuran layar yang lebih kecil di 6,28 inch, sedangkan Poco F5 layarnya dibuat flat dengan ukuran yang lebih besar di 6,67 inch. Jujur aja, ini masalah preferensi, tapi kalau kalian tanya mana yang lebih bagus, gue lebih prefer di Xiaomi 12 karena ya pinggir kiri kanannya dibuat melengkung mewah, walaupun ya resikonya lebih banyak ya. Kalau misalkan nyari screen protector pengganti itu lebih ribet, dan kalau misalkan apes amit-amit jatuh ke bagian ujung, itu lebih gampang retaknya. Tapi satu sisi, kalau kalian ngelihat bezel di Poco F5, alamak ini tipis banget, berasa HP flagship. Apalagi kalau misalkan kalian yang demen main game ataupun nonton di HP, layar besar itu pasti lebih enak. Jadi gue langsung aja bahas kualitas layar di kedua HP ini. Ketika pasang video yang sama bersebelahan dengan color scheme yang sama, memang sekilas gak ada yang beda gimana-gimana. Tapi kalau gue ngelihat lebih jauh, layar di Xiaomi 12 itu sedikit lebih tajam, sedikit lebih gonjreng, dan viewing angle kontrasnya itu bisa lebih cerah karena brightness-nya 100 nits lebih tinggi ketimbang di Poco F5. Apalagi untuk ketahanan layar udah pakai Corning Gorilla Glass Victus, lebih bagus ketimbang di Corning Gorilla Glass 5 yang ada di Poco F5. Dan yang paling penting, always on display-nya bisa selalu nyala. Gak cuma 10 detik kayak di Poco F5. Kalau misalkan mau nyala terus sih bisa, tapi ya itu ribet, perlu dioprek manual. Dan untuk multitouch kedua HP ini gue tidak menemukan isu yang apapun, jadi tidak ada touch delay dan enak banget dipakai buat main game. Nah, sekarang gue pindah ke bagian belakang ngomongin soal body. Dalam segi build quality, ya kelas flagship gak bohong lah ya. Di sini kelas flagship benar-benar bersinar. Bahan materialnya menggunakan kaca asli, frame-nya menggunakan metal. Jadi dalam segi feels, otomatis lebih premium ketimbang di Poco F5 yang back cover dan frame-nya itu masih terbuat dari polikarbonat. Ya, untuk feels memang keduanya mesti dipegang secara bersamaan biar ketahuan bedanya. Memang sama-sama solid, tapi dalam segi premiumnya Xiaomi 12 lebih berasa mahal. Dan dalam segi feels ketika dipegang menggunakan satu tangan, Xiaomi 12 lebih berasa compact, pinggir kiri kanan ini dibuat lebih melengkung, jadi lebih dapat gripnya ketimbang di Poco F5 yang lebih besar dan lebih lebar. Walaupun dalam segi dimensi, keduanya sama-sama tipis dan sama-sama ringan. Kalau soal desain, ya ini preferensi banget lah ya. Di Poco F5 lebih polos, lebih minimalis, cuman ada 3 lensa kamera yang keluar dan tulisan Poco 5G di bawah. Sedangkan di Xiaomi 12, ini ada frame di atas kameranya terus memanjang ke bawah, jadi kelihatan lebih unik lah ya, ada ciri khasnya.
Apakah ada perbedaan fitur di antara kedua HP ini? Pastinya ada, tapi ya tipis banget. 80% fitur lainnya sama persis. Haptic vibration sama-sama berasa mahal, NFC-nya ada, Air Blaster ada, koneksi Wi-Fi support 6 atau Wi-Fi 6, sama-sama support dual 5G, dan speakernya menggunakan stereo speaker yang disupported by Dolby Atmos. Untuk karakteristik suara menurut gue kurang lebih ya mirip-mirip, hanya aja di Poco F5 volumenya bisa lebih keras ketimbang di Xiaomi 12. Dan sekarang kalian bertanya, Bang, apa yang bikin beda? Oke, yang bikin Xiaomi 12 lebih unggul dalam segi unlock-nya udah menggunakan fingerprint under display, plus ada fitur heart rate monitor sensor layaknya HP flagship. Tapi satu lagi yang bikin Poco F5 lebih unggul yaitu tersedia port jack 3.5 yang tidak dimiliki HP flagship. Jadi kalian mesti milih mau port jack 3.5 atau fingerprint under display. Kalau kalian tanya ke gua harus pilih yang mana? Jujur sih, bingung. Tapi kalian prefer yang mana? Coba komen di bawah. Dan sekarang gue langsung aja pasang lagu by Leica Inspire buat kasih tunjuk kualitas suara masing-masing HP gimana. Walaupun ya gue tahu ini akan dikompres dan nanti di-upload kualitinya beda, tapi ya bisa kalian dapet lah kurang lebihnya dengan cara pasang earphone ataupun headset di HP kalian. Langsung gue play di Xiaomi 12. Dan sekarang Poco F5. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, satu hal yang ketinggalan. Untuk expansion kedua HP ini cuma tersedia dual slot SIM aja, alias tidak ada microSD di kedua HP ini. Kedua HP ini udah run di Android 13 dengan sistem user interface menggunakan MIUI 14. Untuk jaminan software update, ya ada. Flagshipnya Xiaomi 12 dapat 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch, sedangkan Poco F5 2 kali OS Android plus 3 tahun security patch. Walaupun ya dihitung-hitung keduanya bakal mentok sama di Android 15. Nggak ada yang beda, karena umurnya Xiaomi 12 udah 1 tahun. Dan dalam segi kegunaan MIUI 14 sendiri ya sama seperti yang bisa kalian expect lah ya. Fitur-fiturnya banyak, fiturnya komplit, tapi kalau kalian tanya, Bang, di kelas flagshipnya itu ada iklan juga nggak sih? Sejauh ini, selama 1 tahun pakai HP ini tuh gue tidak pernah menemukan iklan ketimbang di Poco F5 yang lebih sering ketika gue buka aplikasi bawaan. Tapi gue jadi pengen ngetes rame-rame bareng kalian nih, gue screen record. Kita langsung aja buka aplikasi bawaan, apakah ada. Ya udah run ya guys, nih udah run ya. Gua langsung buka get apps, tidak ada. Terus aplikasi bawahnya recorder gak ada. Terus apa lagi ya, coba kita ngecek Teams, tidak ada. Xiaomi Community, setuju, tidak ada. Terus untuk segi apa lagi, downloads gak ada. Terus kita main ke security juga nggak ada, tools, contact nggak ada, calculator nggak ada, clock nggak ada, downloads nggak ada, scanner juga nggak ada, recorder juga nggak ada. Pokoknya ya nggak ada sih guys. Jadi Xiaomi 12 aman dari iklan. Mungkin kalau misalkan ada ketemu, ya lebih jarang lah ya ketimbang di Poco F5. So guys, itu dia perbandingan antara Poco F5 versus Xiaomi 12. Intinya dari gue ya jelas, kalau misalkan kalian mementingkan performa di atas segalanya dengan ketahanan baterai yang lebih awet, pilihlah Poco F5. Pilih dengan varian mentok, storage 256GB sekalian, biar lebih awet untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan kalian nyari smartphone yang all-rounder, kameranya bagus, video bagus, fiturnya komplit, banyak, layar melengkung, pokoknya ya bener-bener gak pusing segala fitur, pilihlah Xiaomi 12. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue pribadi, Bang, mending pilih yang mana? Well, jujur aja, setiap comparison gue selalu bilang, gue mementingkan performa di atas segalanya. Jadi ya gue akan pilih
Poco F5. Sisa budgetnya ya bisa ditabung atau beliin hal lain yang lebih bermanfaat. Tapi gue pengen iseng tanya ke kalian, tanpa memandang budget di antara kedua HP ini, kira-kira kalian bakal beli yang mana? Coba komen di bawah, beserta alasannya juga. Terutama kalian yang udah pakai di antara kedua HP ini, biar yang lain juga pastinya terbantu. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan subscribe sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload, dan itu juga memberikan kita semangat untuk bikin video-video bagus atau video-video baru lainnya yang up to date kayak channel ini. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.